Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kita dalam keadaan sehat selalu dan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan, tetapi kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Yesaya 53 ayat 3 demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jika kita pernah mengalami berbagai macam luka di tengah-tengah kehidupan kita, luka secara fisik dan juga luka secara rohani, tetapi itu tidak bisa kita bandingkan dengan luka-luka yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami semua itu karena hal yang terbesar adalah dosa kita semua ditimpakan kepada Yesus Kristus. Bahkan dengan segenap hati, tulus, ikhlas, dia mau menggantikan posisi kita sebagai orang yang pantas dihukum. Ia dihukum tanpa kenal ampun, seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Penderitaan yang tidak tertahankan itulah yang ingin digambarkan Yesaya, bahwa Yesus menggenapi segala sengsaranya yang super hebat, mulai dari penangkapannya di Taman Getsemani sampai wafat di kayu salib. Ia menanggung hukuman salib paling hina itu demi keselamatan seluruh umat manusia yang ia cintai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ia wafat di kayu salib. Kemudian ia bangkit hari ketiga dan ia mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi semua orang yang menyambutnya. Dari setiap luka yang dia alami, kita dianugerahi oleh pengampunan yang sebenarnya yang tidak layak kita terima. Dari setiap tusukan dan luka yang menembus tubuh Yesus, kita ditebus dan diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan hidup kita kembali. Mari kita melakukan yang terbaik untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bahwa sebenarnya segala dosa itu akan menghadapi kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jika kita lihat keberhasilan orang-orang Kristen Batak yang pergi merantau ke negeri orang, bahwa mereka menerima berkat-berkat, anak-anak mereka juga terberkati. Kita juga sekarang terberkati. Bisa jadi karena perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka melakukan kehendak Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari kita sadari kembali. Mari kita putuskan rantai dosa itu supaya keluarga kita terberkati, jauh dari segala dosa. Dan anak cucu kita kemudian akan menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya kita dapat dianugerahi oleh penebusan dan pengampunan itu, sehingga kita layak untuk menjalani kehidupan kita ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
atas segala anugerah karya terbesar-Mu dalam segala penebusan dosa kami orang percaya, sehingga kami menerima keselamatan. Oleh karena itu Bapa, ingatkan kami selalu untuk kami berserah kepadamu, untuk kami datang bersekutu kepadamu, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa berkat yang kami terima saat ini, kebaikan-Mu yang kami rasakan saat ini, itu semua karena orang tua kami, karena segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu dari kami. Dan kami juga Bapa harus untuk menghargai setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun aktivitas kami yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, menjauhkan dari kami segala mara bahaya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.